Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat berjumpa kembali dengan Pak Dayat, Guru Ekonomi SMA 35 Jakarta. Kali ini kita akan membahas tentang jurnal penutup yang merupakan bagian dari tahap penutupan siklus akuntansi perusahaan jasa. Sebelum materi lanjut, jangan lupa melakukan 3M, yaitu memakai masker, kemudian menjaga jarak, dan rajinlah mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala macam penyakit dan segala macam mara bahaya. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa secepatnya menarik kembali segala macam penyakit yang diderita oleh bangsa ini sehingga bisa hidup normal seperti sedia kala. Baiklah, kita akan memulai materi ini. Ini kompetensi dasar atau kemampuan dasar yang akan kalian miliki apabila kalian sudah mempelajari materi ini dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, KD yang berhubungan dengan pengetahuan, yaitu menganalisis tahap penutupan siklus akuntansi perusahaan jasa. Yang kedua, berhubungan dengan keterampilan, membuat penutupan siklus akuntansi perusahaan jasa. Dari kompetensi dasar ini kemudian dijabarkan dalam beberapa indikator. Yang pertama, menganalisis jurnal penutup. Yang kedua, menganalisis buku besar setelah penutup. Yang ketiga, menganalisis neraca saldo setelah penutupan. Yang keempat, menganalisis jurnal pembalik. Kemudian berikutnya berhubungan dengan keterampilan, menjelaskan tata cara penutupan siklus akuntansi perusahaan jasa, dan mempraktikkan menyusun penutupan siklus akuntansi perusahaan jasa. Kalau digambarkan dalam sebuah bagan akan nampak seperti ini. Ini peta konsep tahapan penutupan siklus akuntansi. Dimulai dengan menyusun jurnal penutup, buku besar penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan jurnal pembalik. Hari ini kita akan membahas yang pertama, yaitu jurnal penutup. Apa itu jurnal penutup? Sesuai dengan namanya, jurnal ini dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup atau menolkan, membuat jadi nol akun-akun nominal, yaitu akun pendapatan, beban, praif, dan laba rugi dari suatu perusahaan untuk dipindahkan ke akun modal melalui ikhtisar laba rugi. Adapun format jurnal penutup hampir sama dengan jurnal umum, dimulai dari nama perusahaan, kata tunjuk jurnal penutup, ada periodenya, tanggal, bulan, dan tahun, ada halaman, kemudian ada kolom tanggal yang terdiri dari tahun dan bulan, dan kolom tanggal itu sendiri, ada keterangan, nanti berisi nama akun yang terpengaruh, ada referensi, tapi referensi dikosongkan dulu, diisi pada saat melakukan posting, lalu ada kolom debit dan kredit. Ini. Sekarang kita lihat cara menyusunnya. Yang pertama, bagaimana cara menutup pendapatan? Nah, pendapatan yang normalnya di kredit pindah ke debit. Kreditnya ikhtisar laba rugi atau ikhtisar rugi laba, sama saja. Tuh ya. Dalam jumlah yang sama. Kemudian yang kedua, menutup beban. Beban normalnya di debit, pindah ke kredit. Kalau bebannya lebih dari satu, dirinci. Beban apa, dan seterusnya. Lalu jumlahkan. Jumlahnya pindahkan ke kolom debit dengan nama akun ikhtisar laba rugi atau ikhtisar rugi laba. Kemudian menutup praif. Praif ini mempengaruhi modal. Karena itu dengan adanya praif, modal berkurang. Modal berkurang, letaknya di debit. Nah, kreditnya praif. Sejumlah nilai praif itu. Bukan sejumlah nilai modal, tapi sejumlah nilai praif. Kemudian menutup laba atau rugi. Jika perusahaan laba, maka berarti modal bertambah. Modal bertambah, letaknya di kredit. Debitnya ikhtisar laba rugi. Nah, kemudian kalau rugi, modal berkurang. Kalau modal berkurang, letaknya di debit. Nah, kreditnya ikhtisar laba rugi. Ini cara menyusun jurnal penutup. Perhatikan contoh berikut. Ini ada kertas kerja milik Arifin Motor.
Bapak hanya mengambil sebagian saja, yaitu kolom neraca saldo disesuaikan. Perhatikan data PRAIF 250.000 di debit, pendapatan jasa 550.000 di kredit, kemudian beban perlengkapan 500.000 di debit, beban listrik 100.000 di debit, beban reparasi 20.000 di debit, beban penyusutan peralatan 100.000 di debit, beban sewa 500.000 di debit, dan beban gaji 1.500.000 di debit. Itu nanti yang akan kita susun dalam jurnal penutup. Satu lagi yaitu laba atau rugi. Nah, perusahaan ini dikatakan mengalami kerugian 2.170.000. Bagaimana cara menyusun jurnal penutupnya? Nah, ini jurnal penutupnya. Yang pertama, menutup pendapatan. Perusahaan ini memperoleh pendapatan 550.000. Nah, pendapatan ini letaknya di kredit. Nah, kalau ditutup berarti pindahkan ke debit. Nih, 550.000. Pasangannya ikhtisar laba rugi, di kredit 550.000. Kemudian beban. Seluruh beban yang ada direkap, mulai dari beban perlengkapan, beban listrik, beban reparasi, beban penyusutan peralatan, beban sewa, sampai dengan beban gaji, direkap semuanya dengan nilai-nilainya. Nih, beban perlengkapan 500.000, beban listrik 100.000, beban reparasi 20.000, beban penyusutan peralatan 100.000, beban sewa 500.000, dan beban gaji 1.500.000. Dijumlahkan. Ternyata berjumlah 2.720.000. Jumlahnya letakkan di debit. Nama akunnya ikhtisar laba rugi. Kemudian berikutnya yang perlu ditutup adalah PRAIF. Nilai PRAIF milik Arifin ini adalah 250.000 di debit. Karena ditutup, maka pindah ke kredit. Nah, pindahkan ke kredit. PRAIF-nya 250.000. Tadinya debit, pindah ke kredit. Debitnya modal, karena PRAIF ini mempengaruhi modal. Dengan adanya PRAIF, maka modal berkurang. Modal berkurang letaknya di debit, 250.000. Lalu satu lagi yang perlu ditutup adalah laba atau rugi. Perusahaan ini mengalami kerugian 2.170.000. Karena mengalami kerugian berarti modal berkurang. Modal berkurang letaknya di debit. Senilai 2.170.000. Pasangannya ikhtisar laba rugi. Jadi modal dan ikhtisar laba rugi ini bukan menutup modal, tapi menutup kerugian. Kalau laba, ikhtisar laba rugi ini debit, modalnya di kredit. Lalu dijumlahkan. Ternyata jumlahnya 5.690.000. Nah, sekali lagi referensi dikosongkan, diisi pada saat melakukan posting ke buku besar. Itu tentang jurnal penutup. Coba kalian ingat apakah bisa dipahami. Kalau belum, putar lagi, baca lagi, kerjakan latihan-latihan yang ada di buku supaya kalian cepat paham. Berikutnya contoh soal. Ini contoh soal kalau dulu ketika masih ada UN, ini contoh muncul ketika UN. Kalau sekarang US atau mungkin penilaian harian. Ada neraca saldo sebagian, neraca saldo disesuaikan sebagian. Ini bagian dari kertas kerja milik PD Cemara. Perhatikan di sini. Yang ditanya, jika perusahaan ini memperoleh laba. Nah, kalau tadi contoh rugi, ini laba 17.500.000. Perhatikan, ada PRAIF 3 juta di debit, ada pendapatan bunga 600.000 di kredit, lalu ada 2 beban listrik dan telepon, serta beban penyusutan peralatan, masing-masing 200.000 dan 500.000. Pertanyaannya, dari data di atas disusun jurnal penutup sebagai berikut. Mana pencatatan jurnal penutup yang tepat? Kita lihat nomor 1. Modal Cemarawati di debit, ikhtisar laba rugi di kredit. Nah, kalau modal di debit, ikhtisar laba rugi di kredit, berarti ini menunjukkan kerugian. Padahal tadi di soal dikatakan perusahaan ini laba 17.500.000. Kalau laba berarti harusnya ikhtisar laba rugi di debit, modal di kredit senilai 17.500.000. Berarti nomor 1 salah. Berikutnya modal Cemarawati di debit, PRAIF Cemarawati di kredit. Ini menutup
prive. Benar ini, tinggal lihat angkanya. Benar enggak 3 juta prive-nya? Benar. Berarti nomor 2 benar. Nomor 3, pendapatan bunga di debit, ihtisal laba rugi di kredit. Nah, ini pendapatan bunga, pendapatan ini normalnya di kredit, yang dipindahkan ke debit. Nah, kreditnya ihtisal laba rugi. Tinggal lihat angkanya, benar nggak 600.000 pendapatan bunga? Tuh, 600.000. Benar ya. Kemudian beban ini asalnya debit, pindah ke kredit. Beban listrik 200.000, beban penyusutan peralatan toko 500.000. Nah, ini tadinya debit pindah ke kredit. Debitnya ihtisar laba rugi 700.000 penjumlahannya. Lalu yang kelima di sini, ihtisar laba rugi di debit, modal di kredit. Ini berarti untuk penutupan kalau laba. Ini benar nih, tapi angkanya salah. Tadi angkanya harusnya 17.500.000. Berarti dengan demikian yang benar adalah 2, 3, dan 4. Maka jawaban yang C. Itu pembahasan kita tentang jurnal penutup dan contohnya. Mudah-mudahan kalian paham. Kalau tidak paham, putar lagi, pelajari lagi. Kalau ada latihan, kerjakan latihan. Demikian, mudah-mudahan kita sehat walafiat. Selamat berjumpa lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.